Nah, jadi aku pembakalnya perlu kupegang. Nah, ada orang teraniaya ditolong. Nah, kalau macam ini cinta jabatan itu bukan aib, bahkan satu kemuliaan. Nah, jadi kalau kedudukan jabatan itu kita cintai karena dengan jabatan itu kita nyaman cari duit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitakhliyatin nafsi wat tahliyah lita'arrudi nafahatir rabbaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul wasilah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qa'im bihuquqil ilahiyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi thayyibah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta inayah, yang dengan itu kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyatu wassalasun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-32 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka minal guyub. Artinya, bermula perhatian engkau kepada sesuatu yang tersembunyi pada diri engkau daripada aib, celah. Perhatian engkau kepada sesuatu yang tersembunyi dalam diri engkau daripada celah lebih baik daripada perhatian engkau kepada sesuatu yang didinding dari engkau daripada perkara yang gaib-gaib. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-32 ini. Ihtimamuka lil ittila' ila uyubikal batinah wal ijtihadu fit takhalli anha afdalu wa aula min ihtimamika ila ma ghaba anka minal umuril ilahiyah. Bermula perhatian engkau untuk mengetahui kepada sifat-sifat yang tercela dalam batin engkau dan bersungguh-sungguh pada membersihkan diri dari celak-celak aib-aib yang batin tadi. Itu lebih afdal dan lebih baik daripada perhatian engkau
untuk mengetahui kepada sesuatu yang gaib dari engkau daripada perkara-perkara ketuhanan. Al-uyubul batinah, aib-aib yang batin, sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Contohnya kahubbil mali, seperti cinta kepada harta. Nah, ini aib batin. Lebih baik kita berusaha menghilangkan ini daripada kita berusaha untuk mengetahui hal-hal yang gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib yang batin, sifat yang tercela pada diri kita itu contohnya banyak sekali, antara lain kahubbil mali, seperti cinta harta. Ada dua macam jenis cinta harta ini. Ada orang cinta harta itu li'ainil mal, karena ainnya itu harta. Harta itu duit, umpamanya harta perhiasan, harta perkebunan, harta kendaraan, harta. Yang pertama, orang yang cinta harta itu ada yang cinta li'ainihi, karena ain itu harta. Duit umpamanya, inya itu cinta lawan duit ini karena ain, benda itu duit. Inya sayang lawan duit tuh. Dapat duit simpaninya, sayang, mulanjakan kada maunya. Kena rana-ranai hitung duit. Ya tuju, cinta lawan ain duit. Ada taulihi duit ambil, ada rezeki kumpul. Mau lanjakannya kada mau, sayang lawan duit itu. Jadi kesayangannya, kecintaannya kepada ain duit itu. Ini nukar baju kada mau nang baik-baik, sayang duitnya. Nukar makanan kada mau nang nyaman-nyaman, kalau perlu apa makanan yang paling murah itu nang ditukarnya, sayang lawan duit. Nukar kendaraan yang paling murah, kenapa? Ya ini orang cinta kepada ain, benda, duit itu sendiri. Ada orang cinta kendaraan, nukar motor ini, nukar motor ini. Ini banyak bisi duit. Ini lawan duit kada sayang. Cuma benda lain, motor ini nukar, sayang lawan motor. Kayaknya bisukan dipusutinya motor itu. 2-3 buah mesti motor di rumah nih. Kayaknya anak betulak kemana? Ini pun betaksi, sayang motor dipakai. Nah, kayaknya hancur, karena hujan, kayaknya apa? Tagipak orang gurai. Ini sayang lawan motor itu. Nah ini orang sayang lawan ainul mal. Ini orang ainul jahli, ain kebuduhan, paling buduh manusia. Kada pintar artinya nangka itu. Hampir 5 buah bisi motor tapi kada mau memakai, sayang. Kalau gurai, kalau apa, kalau tagipak orang. Nah ada juga orang yang cinta harta itu lifaidatihi, karena faidah itu harta. Nah ini terbaik daripada yang tadi. Kali anna bil mal tuqdas syahwatu, karena dengan itu harta lulus syahwatnya, lulus keinginannya artinya. Nah, jadi harta itu dia cintai karena dengan harta ini dia bisa mencapai keinginannya.
minal ma'akil, daripada makanan-makanan, wal masyarib, minuman-minuman, wal malabis, pakaian-pakaian, wal marakib, tunggangan kendaraan, wal masakin, rumah tempat tinggal, wal manakih, dan perempuan istri. Nya banyak diisi duit, dan inya cinta dengan duit itu karena faidah duit ini nyaman. Hendak bebini kawa, hendak nukar rumah kawa, hendak nukar ini kawa. Nah, hubbul mal itu apabila ada dalam hati kita, berarti ada sifat tercela. Berarti dalam hati kita ada tertanam sifat yang dicela. Wa amma hubbul malil birri wassilah wat ta'ah falaysa minal uyub. Adapun kita cinta kepada harta untuk kebaikan, untuk silaturahim, untuk taat, maka itu bukan satu keaiban, bukan satu yang tercela. Kita sayang lawan duit, karena dengan duit ini aku bisa naik haji. Aku sayang lawan duit karena dengan duit ini kawa menyakulahkan orang nang kada kawa sekolah. Aku sayang lawan duit, dengan duit ini aku kawa mau obati orang garing nang kada kawa berobat. Nah, ini cinta lawan duit tetapi bukan termasuk aib, karena lil birri wassilah wat ta'ah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi dalam diri kita apabila ada cinta kepada benda, cinta kepada harta, tetapi untuk kebaikan, nah untuk kebaikan itu bukan sesuatu yang tercela, bagus saja artinya. Jadi umpamanya kita bisa mengukur diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang cinta harta untuk syahwat, apakah orang yang cinta harta untuk kebaikan. Nah, kita kalau mengukur diri kita, misalnya kita hari ini diberi rezeki oleh Allah 100.000 rupiah, apakah 100.000 ini kita gunakan 50.000 untuk bersenang-senang, 50.000 untuk sosial, berarti kita 50%. Tetapi bila 100.000 yang diberi Allah ini kita gunakan untuk kesenangan kita 90.000 rupiah, 10.000 hanya untuk sosial, kebaikan dan takwa, berarti kita termasuk orang yang hubbul mal, tercela itu. Rezeki itu jangan dipandang kita nang berusaha. Ini orang-orang tua bahari melajari rezeki yang datang kepada engkau itu jangan engkau pandang usaha engkau, tapi pandang itu anugerah Allah. Nah, bila kita memandang duit ini dapat karena usaha kita, pemalar kita, tapi Allah mencari duit lapah seharianan, sayang pemalar. Tapi kalau kita ingat bahwa rezeki adalah pemberian Allah kepada kita, rezeki ini adalah anugerah Allah kepada kita, nah itu bisa menghilangkan sifat sayang, kikir dengan rezeki tadi. Kita ini terpandang usaha terus, dapat duit merasa usaha seorang, dapat duit merasa karena kepintaran seorang, dapat duit karena merasa kesungguhan seorang, lalu sayang melawan harta ini. Jika kita pandang itu berian Tuhan atau itu injaman Tuhan, nah itu mengurangi kecintaan kita kepada harta. Dan memang itu pinjaman Tuhan. Kenapa pinjaman? Karena akan ditanya di akhirat. Jakanya kada ditanya, ayuha usaha seorang, diberi Tuhan hari ini 10 juta, di akhirat kada bakal ditanya ayuha usaha seorang. Ini di akhirat ditanya, hari anu jam dapat 10 juta kemana menggunakan itu, ampunku gitu Tuhan, aku minjam aja tuh. Nah, jadi itu nang maulah kita ini kikir, maulah kita ini sayang karena kita memandang kekuatan kita terus, memandang modal, itu modalku tuh, usahaku, nah lalu semuaan sayang.
Kada ingat kita itu anugerah Allah, pemberian Tuhan, kayaknya ditakuni sidin, kemana duit itu digunakan. Nah, wa kahubbil jah, dan seperti cinta kedudukan, cinta pangkat. Ini aib dalam diri kita nih. Kalau ada keinginan nak jadi pembakal umpamanya, itu aib, tercela. Dalam diri kita ada keinginan untuk jadi ketua apa misalnya, itu tercela, sifat tercela. Lianna bil jah yuktasabu tsana wal izzu wal istila fayatayassaru jam'ul mal wa taskhirun nas. Karena dengan punya kedudukan, punya pangkat, itu didapatlah pujian-pujian, kemuliaan, menguasai. Maka mudahlah dengannya itu mengumpul harta dan menundukkan manusia. Nyebesi pangkat tinggi, nyaman cari duit, nyaman menundukkan manusia. Jernya orang mau kada mau nuruti kada wani. Nah, jadi dalam hati kita kalau ada hendak macam itu, tercela ngarannya, ada sifat tercela. Wa amma hubbul jali i'zazid din wa ikamil haq wa nasril mazlum falaysa minal uyub. Kalau kita mencintai kedudukan, mencintai pangkat jabatan dengan tujuan memuliakan agama, mendirikan yang benar, menolong orang yang teraniaya, nah itu bukan satu keaiban. Aku sayang lawan jabatan gue nih, pembakal nih, aku sayangi benar. Kenapa? Dengan aku pembakal ini aku nyaman memuliakan agama. Ada orang nak karaoke, kada aku berizin. Nah, aku berkuasa sini. Ada orang mengadakan kegiatan maksiat, kada aku berizin. Nah, jadi aku pembakalnya perlu aku pegang. Nah, ada orang teraniaya, ditolong. Nah, kalau macam ini cinta jabatan itu bukan aib, bahkan satu kemuliaan. Nah, jadi kalau kedudukan jabatan itu kita cintai karena dengan jabatan itu kita nyaman cari duit, kita nyaman menyuruh menundukkan manusia, itu tercela. Tapi kalau jabatan ini kita cintai karena dengan jabatan ini kita bisa menegakkan ma'ruf, bisa mencegah munkar, nah itu bukan satu aib. Nah, itu antara lain contoh-contoh aib dalam diri kita yang perlu kita pikirkan untuk membuanginya. Cinta kepada harta untuk meluluskan syahwat, cinta kepada kedudukan jabatan untuk menundukkan manusia, mencari pujian, mengumpulkan harta. Itu perlu hilang dalam diri kita supaya diri kita ini bersih daripada cela. Fastighaluka bil bahthi an uyubika wa sa'yuka bit tathhir min jami'i dzalik aula min istighalika lil ittila' ila ma hujiba anka min ilmil ghuyub kal ittila' ala asraril ibad wa ma ya'ti bihil qadar fil mustaqbal wa kal ittila' ala ghawamidi asrarit tauhid. Bermula sibuknya engkau dengan membahas, memeriksa aib diri engkau dan berusahanya engkau membersihkan diri dari sekalian demikian, itu lebih baik daripada sibuknya engkau untuk mengetahui hal-hal yang didinding dari engkau daripada ilmu gaib, seperti mengetahui rahasia-rahasia manusia, seperti mengetahui yang terjadi akan datang, seperti mengetahui tentang rahasia-rahasia ilmu tauhid. Ini kisah orang yang punya aib. Cinta harta masih ada dalam diri kita, cinta kedudukan ada, dengki ada, dendam ada.
Nah, lalu kita ini ada diberi pilihan ilmu. Ada ilmu yang bila kita pelajari, kita akan bisa menghilangkan aib-aib itu. Nah, kemudian ada ilmu yang bila kita pelajari, kita akan tahu rahasia-rahasia. Ilmu tauhid nang dalam, ilmu-ilmu nang tentang kejadian nang akan datang. Nah, mana dua ilmu ini yang perlu kita pelajari? Yang perlu dipelajari itu adalah ilmu yang bisa menghilangkan aib diri kita. Itu yang perlu dipelajari. Lebih baik kita bersibuk diri dengan membersihkannya dari celah daripada kita bersibuk diri untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya gaib itu. Kan ada ilmunya supaya kita bisa kasab tahu di hati orang, supaya kita tahu dengan apa yang akan terjadi, tahu dengan ilmu tauhid yang halus-halus. Nah, kita mempelajari itu kalau sudah diri kita ini bersih dari aib dan celah. Selama dalam diri kita masih ada hal-hal celah tadi, lebih baik kita berusaha menghilangkan itu. Nah, ada amalan. Amalan ini gunanya menghilangkan riya. Amalan ini gunanya menghilangkan dengki. Amalan ini gunanya untuk menghilangkan hubud dunia. Ini amalannya. Ada amalan yang sebuting lagi, amalan ini bila diamalkan kita akan diberi Tuhan kasab tahu isi hati orang. Amalan ini bila kita amalkan kita akan tahu firasat yang akan terjadi akan datang. Nah, mana antara dua amalan yang baik kita amalkan? Amalan yang pertama ini yang perlu supaya diri kita bersih daripada celaan-celaan itu. Nah, doa umpamanya lagi. Kita lawan Tuhan bisa berdoa supaya ini, bisa berdoa supaya itu. Tetapi doa apa yang paling baik kita minta kepada Tuhan? Doa apa yang paling baik kita mohon kepada Tuhan? Doa yang sifatnya pembersihan diri itu yang utama, yang kita ajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran rahimahullah berkata, "I'lam ya akhi anna du'a bil maghfirah afdalul ad'iyah." Doa, ketahuilah wahai saudaraku bahwa doa dengan minta ampun kepada Allah itu paling afdal doa. Doa murah rezeki, doa sihat badan, doa diberi ilmu, doa segala macam banyak. Tapi kalau yang paling utama kita minta kepada Allah supaya diampuni dosa, itu yang paling utama kita minta. Dosa tentang pembersihan diri kita, itu yang utama diminta kepada Allah. Seperti doa yang kita baca dalam wirid tadi, Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal mujtaba wa waliyikal murtada wa aminika ala wahyi sama tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik. Nah, itu kan tahhir qulubana, bersihkan hati kami, min kulli wasfin, dari tiap-tiap sifat yang menjauhkan kami daripada musyahadah dan kecintaan Engkau. Nah, jadi amalan yang kita baca tadi, doanya hanya itu. Doanya hanya itu. Minta bersihkan hati kepada Allah agar hati kita bersih dari sifat-sifat yang membuat kita kada bisa musyahadah kepada Allah. Kita minta bersihkan hati kita supaya suci hati kita dari sifat-sifat yang mendinding kecintaan kita kepada Allah. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan hikmah yang ke-32 ini. Apapun pekerjaan, ilmu, amaliyah, doa, apapun yang sifatnya adalah pembersihan diri, itu lebih utama dikerjakan daripada hal-hal yang sifatnya tadi gaib. Nah, kecuali sudah bersih diri kita,
sudah bersih dari hubbud dunia, sudah bersih dari hubbul jah, sudah bersih dari riya, sudah semuaan sudah bersih, ayo nak minta yang lain-lainnya. Imam Al-Hasanul Basri didatangi beberapa orang, yang orang-orang ini minta amalan kepada beliau. Wahai Imam, ulun minta amalan, ulun ada masalah ini. Amalan apa yang sidin beri? Istighfar. Ikam minta ampun kepada Allah. Ada pulang orang datang, ulun ini lain lagi kisahnya lawan yang tadi. Apa jawaban Hasan Basri? Ikam minta ampun kepada Allah. Ada perempuan datang, wahai Hasan Basri, ulun sekian tahun kawin kada mau beranakan. Apa amalannya? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, jadi amalan yang utama itu yang perlu kita perhatikan adalah amalan supaya dosa kita diampuni, sifat-sifat yang kada baik di hati dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang didua semacam. Ibarat sembahyang tahajud kita malam, fokus doa kita supaya dosa diampuni, sifat-sifat tercela dibersihkan Allah. Kada perlu minta murahkan rezeki, kada perlu minta itu ini, kada perlu. Selama diri kita kotor, selama diri kita penuh celah, maka permintaan kita kepada Allah hanya satu, bersihkan diri hamba dari sifat-sifat yang tercela. Nah, itulah maksud daripada hikmah yang ke-32 dari kitab Al-Hikam ini. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-33. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.